Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamul nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wakhfid janahaka lil mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, para hujjaz, para orang tua yang sama-sama dirahmati oleh Allah, juga pengurus DKM Masjid Jami'ul Khairul Ummah yang sama-sama senantiasa berharap taufik, inayah, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosan kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur atas karunia, curahan ni'mah, rahmah, taufik, inayah, hidayah, barokah. Karena pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat barokah umur. Karena umur kita alhamdulillah dipergunakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam segala hal kebaikan, baik itu sholat fardu ma'al jamaah, bersama-sama berjamaah di masjid. Istiqomah kita senantiasa menghadiri, mengunjungi majelis-majelis ilmu. Wa khulaqahus shalihin, kumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Istiqomah kita senantiasa berbagi nikmat, berbagi kesenangan, berbagi rezeki dengan sesama. Istiqomah kita mendawamkan membaca Al-Quran, walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Istiqomah kita senantiasa banyak berzikir, berdoa, silaturahim, menghubungkan tali kasih sayang dengan sesama. Karena itu amalan yang menyebabkan kita dapat rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah. Ada suatu riwayat, tidak akan masuk surga orang yang qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim, terutama terhadap keluarga yang terdekat, dengan paman, dengan bibi, dengan keponakan. Begitupun dengan tetangga dekat kita, karena perintahnya seperti itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita hubungkan untuk senantiasa dekat dengan karib kerabat,
dekat dengan tetangga, dekat dengan satu pekerjaan, sayang terhadap anak yatim, peduli kepada fakir miskin. Itulah amalan-amalan yang menyebabkan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kepada Allah Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, baik itu di dunia, di akhirat. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi yassir lana ziyarata ilal haramain. Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa mengunjungi dua kota yang mulia, tempat kelahiran Nabi Muhammad, di Mekah, di kota Mekah. Kita lihat bagaimana sejarah di sana Nabi Muhammad, beliau dibesarkan. Rumah beliau itu arah ke Ma'la, di sebelah kanan. Itu ada rumah besar. Ada lagi rumah yang warna hijau, itu juga rumah Rasulullah, kelahiran Nabi Muhammad di situ. Yang sekarang jadi perpustakaan dekat Zam-Zam, ya, penampungan Zam-Zam di situ. Terus ke sono ke Ma'la. Di situ juga ada masjid. Ya, di situ juga ada pasar. Ya, Masya Allah. Begitu kalau sudah masuk ke Mekah, sudah berada di area Masjidil Haram, yang kita bayangkan adalah bagaimana masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh kembang di sana, dari masa beliau kanak-kanak, remaja, dewasa. Bahkan beliau jemaah rahimakumullah sampai jadi orang tua. Karena berdakwah di kota Mekah itu 13 tahun. Usia 52 beliau hijrah ke Madinah. Karena tidak mampu, tidak kuat berada di kota Mekah, dakwahnya 13 tahun tidak direspon sama keluarga, sama pribumi. Maka Nabi hijrah ke Madinah, diikuti oleh sahabat-sahabat yang setia. Dan ternyata dari hijrah itulah Nabi memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam semakin banyak dikenal, semakin banyak pengikut. Yang dulu Nabi diasingkan, dicemoohkan, subhanallah, Rasulullah di kota Madinah disambut dengan senang hati. Lalu Rasul pun membuat Masjid Quba di sana. Tidak lama kemudian Rasul pun membuat Masjid Nabawi, sampai beliau dimakamkan di area Masjid Nabawi. Sampai sekarang hadirin, ramai dikunjungi dua kota itu. Di Mekah tidak putus-putusnya orang tawaf 24 jam. Di Madinah juga sama, di Masjid Nabawi 24 jam orang mengunjungi makam Rasulullah. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengunjungi rumahku, kata Rasulullah, berziarah di Madinah, wajabat lahu syafaati, maka wajib Rasulullah memberikan pertolongan kepada orang yang menziarahi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi ini masih kaitannya dengan menjunjung kehormatan kaum muslimin dan hak-hak mereka serta balas kasih kepada mereka.
Dikatakan dalam satu riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang muslim itu adalah saudara. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara. La yakhunuhu wa la yakdzibu wa la yakhdhuluhu. Maka kita tidak boleh mendustai, tidak boleh dibiarkan saudara kita dihina oleh orang. Semua hak seorang muslim kepada sama orang muslim di situ diharamkan, ya, untuk apa? Menjatuhkan kehormatannya. Kita harus menjunjung tinggi kehormatan seorang muslim. Juga haram hartanya untuk diambil. Bahkan darahnya juga sama, haram seorang muslim. Ya, untuk kita mengganggu kenyamanan mereka. Nabi sampaikan bahwa at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Sembari Nabi menunjuk pada dadanya, hahuna. Bihasbi amri minasyajari ay yaghfira akhahul muslim. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah, cukup bagi seorang termasuk ke dalam kejahatan kalau ia menghina saudaranya sesama muslim. Bihasbi amri minasyarri ayah qira akhahul muslim. Jadi kita nih kategori orang yang berbuat dosa, berbuat kejelekan kalau kita menghina daripada sesama saudara muslim. Maka harus kita jaga kehormatan seorang muslim karena mereka saudara kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat juga disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah nawar barang sekedar untuk menjerumuskan lain orang, dan jangan benci membenci, dan jangan belakang membelakangi, dan jangan menjual atas penjualan lain orang, berebut, menawar atau menjual barang. Dan jadilah kamu hamba Allah sebagai saudara. Seorang muslim saudara kepada sesama muslim, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh membiarkan dihina lain orang. Kembali lagi kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di hati. Artinya kita kudu jaga hati. Jaga hati. Karena hati itu jamu rahimakumullah yang bisa menunjukkan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Maka kalau benar lanjutkan, lakukan itu karena ada nilai kebaikan. Kalau memang itu salah, tahan. Jangan sampai kita berbuat hal yang tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga tidak disukai oleh Allah SWT. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di riwayat yang lain kata Nabi Muhammad SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik itu zalim menganiayanya atau dizaliminya. Jadi kita menolong. Sahabat nanya, ya kalau kita nolong orang yang dizalimi itu perlu ya Rasulullah. Lalu orang yang menzalimi ditolong gimana? Cegah mereka jangan sampai berbuat zalim. Nasihati mereka. Maka ini bagian daripada berbuat baik kepadanya. Jadi jangan dibiarkan. Itulah pentingnya kita untuk nasihat menasihati dalam kebaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat yang lain diriwayatkan oleh Muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya
ada 6. Jadi kata Nabi, hakul muslim alal muslim khamsun. Di riwayat yang lain ada 6, ada 5, di riwayat yang lain ada 6. Apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hak kita muslim dengan yang muslim. Raddus salam, hendaklah kita memberi salam ataupun memberi salam kepada saudara. Memberi salam, menjawab salam, itu hak kita. Jadi kalau ketemu jangan hanya sekedar lewat. Karena salam itu doa. Orang yang selalu menebarkan salam itu termasuk orang yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dunia dan akhirat. Afsus salam, tebarkan salam, itulah yang diwasiatkan Rasulullah ketika beliau ada di kota Madinah. Beliau tidak banyak kalimat yang disampaikan kepada para sahabat kecuali ayuhan nas afsus salam. Hai manusia sekalian, tebarkan salam. Karena di situ ada doa kebaikan, ada berharap rahmat dari Allah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa it'amu ta'am wa silul arham wa sallu bil laili anasunyam tadkhulul jannah bisalam. Jadi kalau pengen masuk surganya Allah dengan selamat, maka tebarkan salam. Jadi salam itu amalia, ya, ahlul jannah. Jadi orang, ya, tanda-tanda memperoleh daripada keselamatan dari Allah, tanda orang yang akan memperoleh, ya, tadkhulus salam, ya, tadkhulul jannah bisalam, akan bisa masuk surga dengan selamat, adalah orang yang senantiasa terus menebarkan salam. Lalu hak muslim dengan muslim yang lain yang kedua, wa iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Jadi kalau ada saudara kita sakit, datang mengunjunginya, mendoakannya. Yang selanjutnya yang ketiga, hak kita muslim dengan yang muslim lainnya adalah senantiasa kita wattiba'ul janaiz. Kalau ada berita duka, ada waktu, kita takziah. Karena itu nasihat buat kita. Perasaan, ya, si dia yang diumum ini 1 minggu yang lalu masih ngobrol sama saya. Bahkan kata sebelahnya, belum lama ketemu saya tadi di pasar. Nasihat buat kita, pelajaran buat kita, itulah yang namanya umur. Tidak ada yang tahu. Ujug-ujug sudah meninggal, sudah dapat berita kabar duka. Kita yang masih hidup datang ke sana. Itu hak muslim. Wattiba'ul janaiz, kita datang ke sana. Kalau ada waktu, kita pun menunggu bagaimana bisa bersama-sama sholat jenazah di sana, menghantarkan, ya, mayat ke kuburan, ambil pelajaran di sana. Kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian nasihat yang begitu berharga, yang begitu besar. Karena kita pun suatu saat sama mengalami seperti saudara kita yang kita kunjungi, yang kita, ya, takziahi. Bakal sama apa nasibnya, kita bakal dimandiin, dikafanin, disolatkan, dimasukkan ke alam kubur. Maka kita jemaah rahimakumullah, supaya bisa lembut hatinya, supaya kita benar-benar paham tujuannya, aksiru dzikrul maut, perbanyaklah ingat mati, kata Imam Ghazali. Kalau banyak ingat mati, insya Allah kita nggak berani berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Karena takut akan ada konsekuensi orang yang berbuat dosa, dia jauh dari rahmatnya Allah. Yang dikhawatirkan nanti jadi kebiasaan.
Nah kalau udah jadi biasa senang cenderung berbuat maksiat, berbuat dosa, maka jauh dari hidayah Allah, tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, dia wafat sedang asik menikmati maksiat kepada Allah, sedang asik berbuat dosa kepada Allah. Minum-minuman nggak bisa ditinggal, judi nggak bisa ditinggal, zina nggak bisa ditinggal, menebarkan fitnah, menebarkan permusuhan di mana-mana. Maka kebiasaan yang sayyiat, yang buruk inilah yang menjadikan dia jatuh kepada kehinaan dunia dan akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dan terus minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan sampai kau cabut hidayah yang ada pada diri kami, karena begitu besar nilai manfaat, maslahat dari Allah titipkan hidayah pada diri kita, punya keimanan kepada Allah, bisa melakukan amal yang soleh, istiqomah dalam kebaikan, maka kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita insya Allah dari amal soleh inilah yang bisa mendatangkan ketenangan jiwa, mendatangkan kasih sayang dari Allah, mendatangkan pertolongan dari Allah, mendatangkan kemuliaan dari Allah. Maka insya Allah kita pun meninggalkan dunia yang fana dalam keadaan termasuk orang-orang yang muflihun, yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya kita wattiba'ul janaiz, hikmah daripada kita mengunjungi orang yang meninggal. Jadi ambil pelajaran. Lalu selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ijabatud da'wah, datang kepada orang yang ngundang kita. Kalau memang ada hajatan, ya kita diundang, ada waktu datang silaturahim. Karena intinya mendoakan saudara kita yang sedang bunga, yang sedang senang. Ya namanya orang syukuran hajatan kan lagi senang. Kita hibur dia, kita datang mendoakan biar acaranya barokah. Kalau acara khitanan biar anaknya soleh, kalau anaknya perempuan biar biar sakinah, punya keturunan dzurriatan thayyibatan, anak-anak yang baik. Itulah intinya kita datang ke sana itu mendoakan kebaikan buat saudara kita. Lalu kita pun suatu saat sama punya hajat seperti saudara kita. Jadi jangan pernah kita ngimpi hadirin pengen kalau kita hajatan ada orang yang datang sementara kitanya nggak pernah mau datang. Orang apa nanamnya Pak? Kita nih sering ngasih orang, kita udah lillahi ta'ala aja, jangan ngarepin imbalan bakal dibalikin kebaikan orang itu ke kita, nggak usah. Kita mau udah ngamalin perintahnya Allah dan Rasulullah, memberikan manfaat, anfa'uhum linnas. Nanti suatu saat kebaikan kita ini akan ada balasan dari Allah. Kenal nggak kenal, nggak kenal aja kita kudu baik, apalagi yang kenal. Bapak orang ada yang datang ke rumah, assalamualaikum. Sesibuk apapun, selelah apapun, sengantuk apapun, lagi tidur Pak, orang datang ke rumah kita tuh ada hajat. Waalaikumsalam. Istrinya bangunin kita, Bi, bangun ada tamu. Bangun kita. Datang, nggak taunya tamu jamaah rahimakumullah minta tolong sama kita. Biasanya kan hati kecil kita ngedumel gitu ya. Mohon maaf Pak, saya datang ke sini, mohon maaf banget ini. Mau ada perlu sama Bapak. Iya, pantesan dalam hati tumben-tumbennya nggak pernah datang-datang, biasanya ada maunya gitu. Iya Pak, nih tolong saya lagi butuh banget, nggak banyak Pak, 5 juta ya. Ya itu mah bukan nggak banyak Pak, kebanyakan. Iya. Jamaah rahimakumullah, kalau ada kita kasih, ya kan? Itu juga harus ada pertimbangan. Ini apa jaminannya ya? Jangan main kasih doang. Takutnya ntar kecewa di belakang kemudian.
Nyesel, percuma juga kita nolong orang. Udah gila udah dikasih Pak 5 juta, ngedumel ya, kenapa saya ngasih ya? Bayar enggak dia ya? Jaminannya apa ya? Begitu udah buruk sangka juga kita ya. Begitu. Jadi kita harus ngukur. Orang tadi datang ke kita, ya yang penting benar-benar dia hajat, dia butuh, lalu kita tolong saudara kita. Ini hak kita ini. Semampu kita. Kalau memang bisa tolong, nggak bisa ngomong yang bagus, insya Allah Pak, mohon maaf saya belum bisa membantu. Saya iringan doa buat Bapak. Mudah-mudahan nanti di luar sana dapat rezeki sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak. Amin Ustaz. Jadi Ustaz minjemin nggak? Ya enggak gitu ya. Jadi jemaah rahimakumullah, itu doa udah bagian daripada solusi kebaikan. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, orang juga enggak kecewa pulang dari kita legowo. Begitu. Jadi enggak usah kita lama-lama mutar akhirnya enggak ngasih juga. Malah disindir lagian ini apain sih? Jadi enggak usah ya, kalau kita memang ada ngasih. Itu nanti ada bayarannya tuh Pak. Saya begitu tuh di musola tuh kadang orang istirahat gitu kan. Pak Haji istirahat ya di sini numpang. Ya, saya nyalain kipasnya. Kalau ada kue saya keluarin Pak, nggak kenal. Saya siapin itu di atas piring ya kue. Saya ngebayangin saya musafir. Ya kan, lagi bingung, numpang istirahat di situ, disuguhin Pak, ya Allah, begitu berharganya tuh roti, begitu berharganya air putih Pak. Dia mau ke warung nggak punya duit, hadirin pengen minum nggak ada air, minum dulu Pak ya, bismillah. Padahal minum tuh enak Pak, ya kan? Ya alhamdulillah dikasih minum. Udah Pak Haji nggak usah repot-repot, ya udah nikmatin. Bisa istirahat saudara kita Pak, perutnya kenyang, nyenengin orang itu khurusurul ala qalbil mukmin ibadah. Menyenangkan hati orang mukmin itu adalah ibadah. Itu saudara kita. Suatu saat kita pergi kemana, ngalamin kita tuh Pak. Saya pernah tuh begitu. Pas maghrib mepet kan, maghrib kan waktunya cepat. Dalam ilmu fikih itu waktu maghrib jamaah rahimakumullah ada yang menyatakan sebelum masuk waktu isya ya kurang 5 menit ya, jam 7 seandainya jam 7 misalnya masih ada waktu kalau memang ada alasan syar'i dalam perjalanan, ketiduran nyenyak banget boleh 5 menit ya, namanya ketiduran dalam perjalanan, bahkan sampai menjelang azan pun boleh. Lagi takbir nih Allahu Akbar baru 1 rakaat, Allahu Akbar isya, lanjutin maghribnya, wong ketiduran, wong dalam perjalanan. Jadi jangan sampai tinggal sholat maghrib. Dimaafkan oleh Allah, diampuni sama Allah. Karena maghrib cepat ya rahimakumullah, saya istirahat tuh singgah di dekat jalan. Karena memang jauh perjalanannya di tengah tuh. Ya jauh daripada ya rumah-rumah, masih jauh. Maghrib mepet ini, mau jam 7. Saya singgah Pak di samping. Saya nanya di situ ada ibu-ibu. Mungkin orang mampu nih ibu, dia bikin musola kecil pada dekat jalan, tapi nggak kerawat. Ya saya numpang di situ, ibu. Kebetulan saya sama keluarga, saya numpang sholat ya bu di sini. Kebetulan musolanya kecil, jamaah rahimakumullah, lagi kurang tertata bersih dan lain sebagainya. Maka dipersilahkan itu keluarga saya untuk singgah ke rumahnya. Orang nggak kenal Pak, masuk aja Pak sini ke rumah. Silakan mau sesuci toharo, mau mandi dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ya nanti saya sholat dulu kata saya. Habis sholat baru. Itu sholat berjamaah saja rahimakumullah. Habis sholat berjamaah dipersilakan untuk mandi hadirin. Udah begitu udah disiapkan itu Pak, digelarin tikar, makanan bermacam-macam di tempat itu. Orang yang tidak kita kenal Pak. Ternyata betul hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan itu bakal dibalas kebaikan. Allahu Akbar. Itu orang gak kenal sama saya Pak. Sholat maghrib nyaman, lalu juga disuguhin sampai disuruh makan Pak. Allahu Akbar. Itulah balasan kebaikan. Makanya kita gak usah hitung-hitungan, kepada siapapun berbuat baik akan ada nilai dunia akhirat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau diundang kepada saudara kita, ya, maka datanglah. Wa ijabatud da'wah. Jamaah dimuliakan Allah, dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilahkan. Istirahat ya. Baik, alhamdulillah. Baik hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa kita harus ada niat ya untuk menjaga wasiat Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah dalam hidup ini. Amalkan semua. Ya, apa yang menjadikan perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah itu ada kemuliaan bagi umatnya. Sekecil apapun, sampai termasuk yang rahimakumullah dalam riwayat hadis ini dijelaskan, kalau kita mendengar saudara kita ini bersin sampai ke situ, Pak, sederhana, maka jawab orang yang bersin tadi. Kalau saudara kita yang bersin mengucapkan tahmid, dan bersin ada adabnya, Pak, ya ditutup palingkan cing gitu, jangan disuarain kenceng-kenceng, tahan itu. Jadi jangan dilagu-lagu hacim gitu kan, itu kurang bagus itu, Pak. Ya sampai ada orang yang bersin sekampung dengar gitu. Ya, itu suul adab, kurang adab. Ya ditutup itu, apalagi banyak orang dilepas hacim gitu kan. Ya. Karena menurut penelitian itu kan mengeluarkan bakteri. Sampai Nabi mengajarkan sedetil itu, ditutup hacim. Alhamdulillah. Kenapa orang bersin itu penyakitnya keluar? Maka yang dipuji Allah, alhamdulillah, orang bisa bersin tuh sehat, Pak. Jadi kalau ada orang susah bersin ya repot hadirin. Makanya jangan ngeluh kita kalau udah bersin, alhamdulillah. Jadi bersin alhamdulillah. Kita yang tahu ini saudara kita mengucapkan tahmid, Nabi ngajarin. Jawab, berikan doa kepadanya, yarhamukallah, semoga ya dia dirahmati Allah, kamu dirahmati Allah. Masya Allah. Jadi luar biasa tuh, Pak. Dari yang sederhana aja kalau kita amalin itu ada kebaikan buat kita. Termasuk apapun pekerjaan, ikutin semua yang dicontohkan Nabi Muhammad. Melakukan sesuatu bismillah. Ada beberapa tuh amalan yang sederhana tapi disukai sama Allah. Ketika melakukan sesuatu awali dengan bismillah, sesudahnya alhamdulillah. Kalau punya salah kita sengaja atau tidak, istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim. Ya, kayak seandainya lewat gitu kan depan orang yang rahimakumullah, agak sedikit ngebut kita nih, padahal ada orang nih nggak sengaja, astagfirullahaladzim. Ya rahimakumullah. Ya termasuk kita mungkin saking keselnya sama kucing, ya kucing deketin kita, kesel, astagfirullahaladzim. Itu seperti itu amalan-amalan yang ketika mungkin melakukan kesalahan, kita segera mohon ampun sama Allah. Kalau janji sama orang, Pak, kita ntar datang bareng ya, insya Allah. Tapi insya Allah di sini kata ulama, barengin dengan kesungguhan, bakal datang. Jangan sampai kita ngomong insya Allah tapi kayaknya nggak datang deh di hati. Ini nggak boleh. Jadi kalimat insya Allah jangan hanya sekedar ucapan, ya kalau Allah menghendaki tapi tidak ada niat, hanya sekedar mainan, di hatinya nggak ada kesungguhan. Ini kata ulama tidak pas. Jadi insya Allah dibarengi dengan saya hadir. Kalimat insya Allah harus bersamaan dengan itu. Lalu ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau dengar musibah, termasuk kesandung inna lillahi. Jangan ngomong yang enggak, sandung buset deh. Iya, kagak tuh Pak, kagak pantas orang Islam begitu. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mencela dan lain sebagainya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, termasuk musibah kehilangan. Ya kehilangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah, kembali kepada Allah. Ya, mendengar musibah saudara sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya rahimakumullah, itulah bacaan-bacaan yang sederhana tapi itu ada kebaikan kalau kita amalkan.
Lalu kalimat ketika kita dalam kondisi lemah, butuh pertolongan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lemah kita nih, lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan, banyak kebutuhan. Maka innalillah wa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali semua hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Itulah kalimat-kalimat kalau kita dawamkan insyaallah menjadi kekayaan di akhirat nanti. Ini sebenarnya ada cerita bagaimana orang yang baca haula qain la haula wala quwata illa billah itu nanti di akhirat diberikan kekayaan yang istimewa yang tidak Allah berikan kekayaan itu kecuali orang yang mendawamkan la haula wala quwata illa billah. Insyaallah pertemuan yang akan datang Allah alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.